Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng, unsur-unsur dongeng, ciri-ciri dongeng, dan karakteristik dongeng. Yuk perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, pernahkah kamu membaca sebuah teks tentang dongeng? Atau pernahkah kamu menonton acara televisi yang bertemakan tentang dongeng? Lalu, apa itu dongeng? Nah, jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu, dan biasanya dongeng itu bersifat menghibur dan memiliki nilai moral atau nilai pendidikan. Dan biasanya tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng itu memiliki alur cerita yang sederhana dan biasanya terdapat pesan moral atau amanat yang disampaikan pada pembaca. Nah, anak-anak, saat membaca dongeng, bacalah sesuai alur ceritanya ya. Dan pesan moral biasanya terdapat pada akhir cerita. Nah, di sini ada beberapa dongeng yang terkenal di Indonesia. Antara lain, dongeng Cinderalas. Yang kedua yaitu dongeng Lutung Kasarung, bawang merah, dan bawang putih. Dan yang terakhir yaitu Malin Kundang. Dan tentunya masih banyak judul dongeng yang terkenal di Indonesia. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam dongeng. Kemudian ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng tersebut. Yang ketiga adalah watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Kemudian ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kemudian yang terakhir itu adalah pesan. Pesan biasanya disebut dengan amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Pesan moral biasanya tersirat dalam cerita dan tersampaikan dalam karakter tokoh dalam cerita dongeng tersebut. Ciri-ciri pesan moral dalam sebuah dongeng, yang pertama, pesan moral itu pasti selalu baik. Yang kedua, bisa dilihat di akhir cerita. Dan yang ketiga, pesan moral bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Nah, sekarang karakter tokoh dalam dongeng. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Yang kedua yaitu antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk.
Yang ketiga yaitu tritagonis, yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dongeng berikut ini ya. Di sebuah gurun pasir yang tak berpenghuni, hiduplah secara ajaib bunga mawar yang masih belum mekar. Meski masih kuncup, ia tetap terlihat cantik dan memukau. Bunga bernama Rosi ini memiliki dua sahabat yang tumbuh yang bersebelahan dengannya. Mereka adalah kaktus bersama Kakak dan Tutu. Mereka bertiga sangatlah dekat. Kakak dan Tutu sangat menyayangi Rosi. Tiap kali Rosi haus, secara bergantian Kakak dan Tutu memberinya air. Sebab para kaktus tersebut memiliki penyimpanan air yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, mahkota Rosi mulai mekar. Ia tampak semakin cantik karena mahkotanya berwarna merah merekah. Kakak dan Tutu pun sangat mengagumi keindahannya. Suatu hari, Rosi melihat pantulan dirinya di air dan merasa dirinya amat cantik. Kesombongannya pun muncul dan merasa bahwa kedua temannya memanfaatkan dirinya agar mereka terlihat cantik. Ia pun mulai menghina dan bertengkar. Badan Rosi mulai membungkuk. Itu tandanya ia sudah semakin melemah. Meski sudah disia-siakan, Kakak dan Tutu merasa kasihan dengan Rosi. Ia khawatir jika ia layu. Tubuhnya sudah hampir layu. Daunnya sudah berwarna hijau kecoklatan. Ia jatuh tersungkur, tangkainya tak kuasa berdiri dengan tegak. Dengan begitu, ia masih menolak tawaran air dari Kakak dan Tutu. Melihat sahabat mereka yang hampir layu, Kakak langsung menyirami Rosi dengan air. Tak berselang lama, Rosi kembali segar. Air yang mengguyur tubuhnya membuat Rosi kembali sehat. Setelah itu, Rosi sadar bahwa ia tak bisa hidup tanpa Kakak dan Tutu. Nah, anak-anak hebat, kira-kira siapa ya tokoh-tokoh tadi dalam dongeng? Iya, betul. Yang pertama itu ada Rosi. Rosi itu adalah bunga mawar merah yang awalnya digambarkan sebagai sosok yang ceria dan baik hati. Namun, sifatnya berubah menjadi sombong atau tidak tahu diri. Nah, sekarang tokoh yang kedua, siapa ya? Iya, betul, yaitu Kakak dan Tutu. Kakak dan Tutu itu adalah dua kaktus yang baik hati. Meski sempat dihina dan dikhianati oleh Rosi, mereka tetap bersikap baik kepadanya. Anak-anak hebat. Nah, kira-kira latar dalam dongeng tersebut di mana ya? Apakah ada yang tahu? Iya, betul sekali. Latar atau tempat terjadinya dongeng tersebut itu adalah di gurun pasir. Nah, setelah anak-anak mengamati dan membaca dongeng tersebut, amanat apa ya yang bisa kita petik? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul sekali. Pintar anak-anak ibu, yaitu jangan bersifat sombong dan merasa diri paling sempurna. Setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan selain itu anak-anak, pesan moral yang dapat dipetik adalah sesama makhluk hidup harus saling membantu satu sama lain.
seperti halnya kakak dan tutu yang selalu memberi Rosie air. Nah, di sini ibu mempunyai tayangan dongeng tentang kura-kura yang sombong. Disimak videonya ya. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Nah, anak-anak sekalian, dari dongeng yang sudah kalian tonton, apakah kalian tahu di mana latar dongeng tersebut terjadi? Nah, betul sekali. Jadi, latar dari dongeng tersebut di dalam hutan ya anak-anak. Setelah itu, amanat apa yang dapat kita ambil dari kisah kura-kura dan burung merpati tadi? Nah, kita diajarkan untuk tidak bersikap sombong, apalagi ketika mereka berada di posisi yang tinggi, seperti kura-kura yang merasa hebat hanya karena dapat terbang, padahal itu pun terjadi berkat bantuan kedua ekor burung merpati. Perlu diingat, akan selalu ada orang yang lebih mahir dan lebih hebat dari kita. Maka tidak perlu kita merasa sombong dan tinggi hati. Melainkan bersyukurlah selalu atas setiap kelebihan yang kita miliki. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, fokuslah
pada apa yang menjadi kelebihanmu dan berusahalah memperbaiki kekuranganmu. Oke, anak-anak hebat. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini adalah dalam sebuah cerita dongeng itu pasti memberi pesan moral atau amanat yang bisa anak-anak praktikan dalam kehidupan sehari-hari loh. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.